Halo, kembali lagi bersama saya Herlambang. Nah, kali ini saya mau tanya sama teman-teman semua. Kira-kira ketika berinteraksi dengan orang lain, teman-teman pernah nggak berada pada suatu momen yang mana saat beradu argumen ataupun berdiskusi, itu ada orang-orang yang mereka cenderung mendominasi dalam diskusi tersebut sehingga menghambat orang lain dalam menyampaikan argumennya. Atau sebaliknya, ada orang yang memang sifatnya dia pasif seperti itu. Atau ya justru kita orang yang pasif harus menghadapi orang yang dalam tanda kutip agresif dalam diskusi sehingga dia cenderung memanipulasi diskusi tersebut. Atau pernah nggak berhadapan dengan orang yang sikapnya barangkali terkadang itu seperti childish, kekanak-kanakan gitu. Atau pernah nggak berhadapan dengan orang yang memang sikapnya itu bahkan lebih dewasa daripada umurnya. Nah, maka dari itu di sini saya akan ngobrol berkaitan dengan ternyata ketika kita berinteraksi dengan manusia atau dengan orang lain, secara tidak langsung di situ terjadi permainan psikologi. Atau dalam buku yang ditulis oleh Eric Berne, Games People Play, itu membahas ternyata di saat kita berinteraksi dengan orang itu secara sadar ataupun tidak sadar terjadi permainan psikologi. Yang mana permainan psikologi ini disebabkan karena ketakutan seseorang saat berinteraksi, dia merasa takut untuk tidak bisa maksimal interaksi dengan orang itu, sehingga terkadang muncul kompetisi. Kompetisi itulah yang membuat kadang orang ingin mendominasi pembicaraan. Kadang orang berpikir ingin pendapatnya agar dianggap, diterima, sehingga dia merasa ya kehadirannya juga diterima. Bahkan sebaliknya, ada orang berpikir ketika pendapatnya disampaikan dan tidak dihargai ataupun tidak diterima seperti itu, dia merasa dirinya itu kehadirannya juga tidak diterima. Sehingga antara baik dan buruk. Antara baik dan buruk tentang Games People Change ini. Ketika memang kita gunakan tujuannya adalah untuk memanipulasi orang dan untuk mendapatkan keuntungan secara personal saja ya. Ibaratnya kita tahu nih teori Games People Play, terus kita mencoba memanfaatkan orang lain gitu ya, memanipulasi mereka untuk keuntungan kita pribadi, maka itu adalah sesuatu yang salah. Bukan manipulasi itu yang harusnya kita lakukan. Dan memang setiap orang memiliki potensi untuk bersikap barangkali selayaknya anak-anak, karena barangkali kita memiliki sisi kekanak-kanakan juga yang dahulu waktu anak-anak kita punya dan terbawa-bawa hingga dewasa, dan terkadang kita juga mengeluarkan sisi kekanak-kanakan itu dalam berbagai hal. Misalnya dalam permainan gitu ya, saat kita kompetisi apalagi dengan orang yang seusia, atau dalam berbaur, pergaulan, atau misalnya dalam ranah kreativitas. Nah, itu biasanya sisi kekanak-kanakan kita akan muncul. Begitu juga di saat seseorang juga mengeluarkan sisi dewasanya. Even umurnya mungkin ada yang umurnya masih belum dewasa, tapi kita pernah melihat fenomena anak-anak secara umur, tapi sikapnya lebih dewasa. Nah, maka dari itu setiap orang, kalau menurut pandangan saya, juga memiliki potensi demikian. Ada dia bisa bersikap sebagai seorang anak-anak, ada dia juga bisa bersikap sebagai selayaknya orang yang dewasa. Karena dia memiliki dua sisi tersebut. Hanya saja penempatannya yang memang harus dikontrol. Begitu juga di saat kita mencoba berinteraksi dengan orang lain dalam konteks game people plays tadi ya, antara interaksi orang dengan orang lain gitu ya, permainan psikologi itu, maka sejatinya yang harus kita lakukan konteksnya adalah tidak untuk merugikan orang lain. Ranahnya bukan untuk merugikan orang lain, tapi bagaimana untuk bisa saling support satu sama lain gitu ya. Makanya perlu di dalam konteks pembicaraan kita dengan orang, itu terkadang ada yang dibumbui dengan yang namanya sisi humor. Yaitu barangkali kita mengeluarkan sisi kekanak-kanakan kita. Dan tentu saja interaksi kita dengan orang juga tidak selalu berbicara tentang humor. Tidak selalu tentang ketawa, tidak selalu tentang sesuatu yang lucu kan. Tapi juga ada disisipkan sisi-sisi yang sifatnya adalah serius, yang sifatnya adalah membahas hal-hal yang penting dan hal-hal yang pokok. Barangkali ketika kita membahas hal-hal yang pokok dan penting itu, kita sedang mengeluarkan sisi dewasa kita. Dan itulah game people change. Game people play, maaf ya, bukan game people change. Maka dari itu teman-teman semua, sejatinya di saat kita mencoba berada pada lingkungan
dengan dihadapi oleh orang-orang yang berbeda pandangan dari kita, terutama nih teman-teman mahasiswa yang sedang berorganisasi, apalagi yang baru-baru mencoba belajar dan tergabung di dalam organisasi, maka jangan heran di saat melihat ada orang yang memang memiliki kemampuan mendominasi dalam pembicaraan. Jangan heran juga ketika melihat ada orang yang memang di satu sisi atau di sebuah lingkungan dia memperlihatkan karakter kekanak-kanakannya, sedangkan di lingkungannya lain dia justru melihatkan figur sosok sebagai seorang dewasa. Bukan berarti kita mengatakan orang ini memiliki dua kepribadian, bipolar atau dan sebagainya. Enggak segampang itu kita memberikan judgement kepada seseorang dan mengatakan dia bipolar atau bukan. Emangnya kita seorang psikolog atau psikiater atau seorang pakar di bidang kejiwaan gitu ya. Enggak, jadi untuk memberikan judgement seseorang ini kepribadian ganda dan sebagainya, enggak segampang itu juga. Ada parameter-parameter tertentu yang memang harus memenuhi kualifikasi dari yang dikatakan kepribadian ganda, maka layak dikatakan seperti itu. Tapi nggak penting ya, kita sekarang tidak mau menjudgement orang ya, mencap orang ini pribadian ganda, bipolar dan sebagainya. Enggak, bukan itu konteks pembicaraan kita saat ini. Tapi konteks pembicaraan kita adalah bagaimana di saat teman-teman mengendalikan diri dalam sebuah forum ataupun saat berinteraksi dengan orang lain di ranah-ranah diskusi, di ranah-ranah rapat yang barangkali itu menjadi kebiasaan teman-teman saat berorganisasi. Jujur, ketika saya semasa di kampus merasakan bagaimana permainan psikologi ini sangat terasa. Saya pernah berada pada lingkungan organisasi yang memang ada beberapa orang yang cukup mendominasi ketika dalam forum rapat misalnya. Sehingga selalu tuh ketika ada momen speak up, ya mayoritas selalu beliau yang maju ke depan untuk speak up, menyampaikan pendapat, saran dan sebagainya. Dan orang sudah auto saja mengikut gitu. Dan antara bagus nggak bagus, bagusnya ya beliau terlihat aktif dan memiliki kepedulian terhadap hal dan organisasi itu. Tapi nggak bagusnya beliau juga menutupi peluang ataupun kesempatan bagi yang lain untuk belajar juga, bisa speak up dan menyampaikan argumen. Dan terkadang orang yang sudah sering speak up ini, kalau dia tidak bisa mengontrol emosinya, dia cenderung agak sedikit ego dan dia justru selalu mengedepankan argumennya. Saat ada yang berbeda dengan argumennya, dia mencoba mencari counter sehingga akhirnya dia hanya peduli dengan argumennya dan terkadang tidak peduli dengan argumen orang lain. Ini tidak semua orang seperti itu ya, hanya saja saya pernah menemukan orang yang seperti itu gitu loh. Maka dari itu bukan salah sih kalau misalnya kita speak up dan menjadi orang yang aktif di dalam forum rapat, di dalam kelas dan sebagainya, itu nggak masalah. Dan itu pun yang saya lakukan gitu ya, untuk bisa aktif di kelas dan juga aktif di forum-forum rapat. Karena itu menandakan kepedulian kita terhadap forum itu. Tapi di sisi lain, kita juga perlu memberikan ruang untuk orang lain menyampaikan argumennya. Kita juga perlu memberikan ruang kepada orang lain untuk berkreasi, untuk bergerak, untuk memberikan kontribusi. Karena sejatinya kalau misalnya kita berada pada sebuah lingkungan community atau itu organisasi, kepentingannya bukan kepentingan pribadi lagi, tapi kepentingan bersama. Sehingga keterlibatannya tidak hanya keterlibatan pribadi, tapi keterlibatannya bersama. Baik dari konteks hal strategis seperti kita merencanakan sesuatu, ataupun hal yang sifatnya teknis seperti turun ke lapangan. Maka jangan heran teman-teman hari ini yang menjadi ketua organisasi di kampus saat tidak memberikan kepercayaan dan juga ruang kepada anggotanya sebagai seorang pemimpin ya, maka tanggung jawab itu hanya menumpuk kepada si pemimpin itu. Dan orang lain tidak merasa memiliki organisasi dan program yang ada di organisasi itu. Dan cenderung lepas dari organisasinya. Karena si pemimpin tidak memberikan kepercayaan dan juga ruang kepada si anggotanya. Begitu juga dominasi kita dalam topik-topik dan forum-forum pembicaraan. Justru sebagai seorang pemimpin baiknya dalam topik-topik pembicaraan itu, ya yang pertama perannya adalah opening ya. Bagaimana di opening itu dia memberikan arahan yang jelas kepada anggotanya dan memberikan motivasi supaya anggotanya itu bersemangat di saat menghadiri forum tersebut. Setelah itu yang harus dilakukan adalah mendengar. Jangan langsung menyampaikan argumen dan bla 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 gitu kan. Kecuali memang sesuatu yang sudah menjadi arahan dan kesepakatan bersama. Tapi dalam konteks diskusi atau rapat, berilah ruangan kepada
anggota teman-teman untuk speak up terlebih dahulu, untuk menyampaikan pandangan mereka bagaimana, untuk menyampaikan keinginan mereka itu apa, untuk menyampaikan ide-ide mereka ke depannya apa untuk organisasi ini. Even itu adalah sesuatu yang salah, walaupun adalah sesuatu yang salah yang mereka sampaikan, tapi beri mereka ruang, beri mereka kepercayaan. Sehingga dengan begitu teman-teman bisa lebih tepat untuk memberikan argumen sesuai dengan batasan dan juga dengan cara yang seharusnya mereka ingin dengar dari sosok seorang pemimpin. Nah, maka dari itu barulah di sesi berikutnya seorang pemimpin memberikan keputusan-keputusan strategis yang tidak mencederai orang-orang yang ada di dalam forum tersebut ataupun di dalam organisasi tersebut. Ataupun ada yang memang usulannya tidak diterima, tapi pastikan jangan sampai dia menjadi orang yang pertama dan terakhir menyampaikan usulan itu. Setelahnya dia tidak datang-datang lagi gitu. Jadi penting ya dalam interaksi, baik itu secara kelompok organisasi ataupun kita secara one on one personal, secara privat gitu interaksinya, penting kita untuk bisa saling menghargai ya. Saling menghargainya adalah bagaimana kita juga memberikan ruang kepada teman kita, lawan bicara kita, rekan organisasi kita untuk berkontribusi, memberi ruang kepada mereka untuk berbicara, memberi ruang kepada mereka untuk saling berinteraksi dan tukar ide. Sehingga di sanalah akan terbentuk yang namanya kolaborasi. Dan itu menjadi salah satu dampak positif daripada Games People Play dari Eric Berne. Oke, barangkali untuk sesi ini dalam video ini itu yang saya sampaikan, semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman yang dengerin video ini. Sekali lagi saya ngajakin teman-teman untuk bisa nge-share video ini kalau misalnya bermanfaat menurut teman-teman, sehingga manfaatnya itu bisa tersebar semakin lebih luas lagi. Oke, thank you.